Aku masih ingat dengan sangat jelas malam pertama ketika aku sadar bahwa rumah itu bukan hanya dihuni oleh kami. Bukan suara, bukan bayangan, tapi sesuatu yang menunggu kami lengah. Dan semuanya dimulai sejak aku memutuskan tinggal bersama mertua. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan itu akan menyeretku ke dalam sesuatu yang tidak bisa dijelaskan logika. Sesuatu yang membuatku yakin bahwa ada manusia yang sengaja mengirimkan kematian ke rumah kami. Beberapa bulan sebelum kejadian itu, aku baru saja menikah dengan istriku. Kami menikah sederhana, tanpa banyak pesta. Setelah menikah, orang tua istriku meminta kami untuk tinggal bersama mereka. Awalnya aku ragu, tapi alasan mereka sederhana. Mereka tidak ingin ditinggal oleh anak perempuan satu-satunya. Akhirnya aku mengalah. Kami tinggal di sebuah rumah cukup besar di pinggiran desa. Rumah itu bukan rumah tua, tapi juga bukan rumah baru. Bangunannya kokoh, tapi suasananya entah kenapa terasa berat sejak pertama aku masuk. Aku mencoba berpikir positif, mungkin hanya perasaan. Di rumah itu tinggal aku, istriku, papa mertua, dan mama mertua. Kakak laki-laki istriku tidak tinggal di sana. Dia sudah menikah dan tinggal bersama keluarga istrinya. Dan dari sinilah semua kejanggalan mulai terasa. Aku pertama kali merasa ada yang aneh bukan dari rumah ini, tapi dari kakak iparku. Setiap kali dia datang berkunjung, aku merasakan sesuatu yang tidak biasa. Dia tidak seperti laki-laki pada umumnya. Tatapannya kosong, gerakannya kaku, dan yang paling aneh, dia seperti tidak punya kehendak sendiri. Setiap kali istrinya datang, dia seperti berubah. Lebih tunduk, lebih diam, seperti dikendalikan. Aku sempat melihatnya berdiri di depan pintu, hanya menunggu istrinya keluar rumah. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya menunggu seperti patung. Saat itu bulu kuduku sempat merinding, tapi aku mencoba mengabaikannya. Sampai suatu malam, mama mertuaku pernah bercerita dengan nada yang pelan, bahwa mereka sebenarnya tidak pernah setuju dengan pernikahan anak laki-lakinya itu. Bukan karena status, bukan karena ekonomi, tapi karena perasaan tidak enak yang tidak bisa dijelaskan. Dan sejak saat itu, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Sekitar 2 bulan setelah aku tinggal di rumah itu, papa mertua mulai sakit. Awalnya biasa saja, demam, lemas, tidak nafsu makan. Tapi yang membuat aneh, tidak ada diagnosa yang jelas. Kami membawanya ke rumah sakit, hasilnya normal, tidak ada penyakit serius. Tapi kondisi beliau semakin memburuk. Tubuhnya semakin kurus, matanya cekung, kulitnya pucat seperti kehilangan energi. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Dan di saat yang sama, aku mulai mengalami hal-hal kecil yang tidak bisa dijelaskan. Malam pertama, aku terbangun sekitar pukul 2 pagi. Bukan karena suara, tapi karena perasaan seperti ada yang memperhatikan. Aku membuka mata, ruangan gelap, tapi ada satu hal yang membuat jantungku langsung berdebar. Pintu kamar sedikit terbuka, padahal aku yakin sebelumnya sudah tertutup rapat. Aku menatap ke arah celah pintu itu, dan untuk beberapa detik, aku merasa seperti ada sesuatu di luar sana. Diam dan menunggu. Aku mencoba bangkit, menutup kembali pintu itu. Dan saat aku menyentuh gagangnya, sangat dingin. Seperti bukan gagang pintu biasa. Aku langsung menarik tanganku. Dan malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Hari-hari berikutnya gangguan kecil mulai sering terjadi. Lampu ruang tengah tiba-tiba redup. Suara langkah kaki di malam hari. Pintu yang seperti dibuka pelan lalu ditutup kembali. Tapi tidak pernah ada siapa-siapa.
Aku mencoba tetap tenang, sampai akhirnya semua berubah menjadi lebih nyata. Suatu malam aku sedang duduk sendirian di ruang tengah. Istriku sudah tidur, mama mertua di kamar, papa mertua sedang sakit di kamarnya. Rumah benar-benar sepi. Tiba-tiba aku mencium bau aneh, bau seperti tanah basah bercampur sesuatu yang busuk. Aku menoleh ke arah dapur, kosong. Aku mencoba mengabaikan, tapi bau itu semakin kuat. Sampai akhirnya aku menyadari, bau itu bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Dan saat aku menoleh ke arah lorong kamar, aku melihat sesuatu, sosok hitam, berdiri, dan tidak bergerak. Sosok itu berada jauh di ujung lorong. Tingginya hampir menyentuh plafon. Tubuhku kaku, tidak berani bergerak, tidak berani berkedip. Dan dalam beberapa detik, sosok itu hilang begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Sejak malam itu aku tahu, ini bukan lagi sekedar perasaan. Kondisi papa mertua semakin parah, tubuhnya semakin lemah, nafasnya berat dan sering mengigau di malam hari. Yang membuat merinding, setiap kali beliau mengigau, beliau seperti sedang berbicara dengan seseorang, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam, aku mendengar suara dari kamarnya. Aku mendekat, perlahan membuka pintu. Dan yang aku lihat membuat seluruh tubuhku dingin. Papa mertua duduk di tempat tidur, menatap ke arah pojok ruangan. Matanya terbuka lebar, dan di wajahnya ada ekspresi takut yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Aku mengikuti arah tatapannya, dan di pojok ruangan aku melihat bayangan hitam, seperti seseorang berdiri membelakangi. Aku langsung menutup pintu, nafasku tidak beraturan. Dan saat itu aku mulai yakin, ini bukan penyakit biasa. Aku akhirnya menghubungi guru spiritual yang aku kenal sejak lama. Aku menceritakan semuanya, dari awal sampai akhir. Dan jawaban beliau membuat dadaku terasa berat. Aku diminta untuk melakukan sholat malam. Bukan hanya aku, tapi satu rumah tanpa terkecuali. Karena rumah ini sedang dimasuki sesuatu. Dan jika kami tidak melawan, akan ada yang hilang selamanya. Malam itu kami mulai sholat malam. Aku, istriku, dan mama mertua. Papa mertua hanya bisa terbaring. Dan sejak malam pertama itu, gangguan tidak lagi samar. Mereka mulai menunjukkan diri. Saat aku berdiri di tengah malam, suasana rumah terasa berbeda, lebih berat dan lebih dingin. Saat aku mulai membaca doa, aku mendengar sesuatu. Suatu bisikan yang pelan, dekat sekali dengan telingaku. Aku mencoba mengabaikan, tapi bisikan itu semakin jelas. Seperti ada yang mencoba mengganggu, tapi aku tetap melanjutkan. Dan saat aku sujud, aku merasakan sesuatu di belakangku, seperti ada yang berdiri sangat dekat. Saat aku mengangkat kepala, aku melihat bayangan bergerak di dinding. Bukan satu, tapi banyak. Aku mulai gemetar, tapi aku tidak berhenti, karena aku tahu ini baru permulaan. Sejak malam pertama kami melakukan sholat malam, aku mulai sadar satu hal. Kami tidak sedang sendirian melawan sesuatu, tapi sesuatu itu sedang memperhatikan kami satu persatu. Malam kedua, aku kembali bangun di jam yang hampir sama, sekitar pukul 2 lewat. Tapi kali ini bukan karena perasaan, melainkan karena suara. Suara langkah kaki, pelan dan diseret. Seperti kaki yang berjalan, tapi tidak diangkat sepenuhnya. Aku membuka mata, ruangan gelap, dan suara itu terdengar dari luar kamar. Suara yang sangat dekat. Aku menahan nafas, berusaha untuk memastikan. Dan benar saja, suara itu berhenti tepat di pintu kamar kami. Aku tidak berani bergerak.
Aku tidak berani melihat, tapi dalam diam itu, aku mendengar suara lain, suara nafas yang berat, seperti seseorang yang kelelahan, berdiri tepat di balik pintu. Lalu, suara kecil dari gagang pintu, seperti ada yang mencoba membukanya. Aku langsung bangkit, membaca doa dalam hati, dan tanpa sadar, tanganku gemetar. Gagang pintu bergerak lagi, kali ini lebih jelas, seperti diputar, tetapi tertahan. Seperti sesuatu tidak bisa masuk, tapi terus untuk mencoba. Dan tiba-tiba semua berhenti. Suara langkah, nafas, gagang pintu, hilang begitu saja. Aku tidak tidur sampai pagi, dan itu baru malam kedua. Tidak hanya aku yang merasakan, istriku mulai berubah. Dia sering terbangun di malam hari, keringat dingin, tatapannya kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Suatu pagi aku melihat dia berdiri di dapur, diam, menghadap ke arah jendela. Aku memperhatikannya dari jauh, dan ada yang aneh. Dia tidak bergerak sama sekali, seperti membeku. Aku mendekat pelan, dan saat aku sudah cukup dekat, aku melihat matanya. Mata yang terbuka, tapi kosong, tidak seperti biasanya. Saat aku menyentuh bahunya, dia langsung tersentak, seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk. Nafasnya cepat, dan wajahnya pucat. Sejak saat itu, dia sering bilang ada yang mengikutinya. Bukan terlihat, tapi terasa. Mama mertua juga mulai mengalami hal yang sama. Beliau sering mendengar suara dari dapur saat malam, padahal tidak ada siapa-siapa. Pernah suatu malam, beliau melihat piring di rak bergerak sendiri, seperti ada yang menyentuh. Tapi yang paling parah, tetap papa mertua. Suatu malam, aku terbangun karena suara keras, seperti sesuatu jatuh dari arah kamar papa mertua. Aku langsung berlari membuka pintu, dan yang aku lihat membuat jantungku seperti berhenti. Papa mertua terjatuh dari tempat tidur, tubuhnya di lantai. Tapi yang membuatku membeku bukan itu. Di atas tubuhnya, aku melihat sesuatu. Sosok hitam membungkuk seperti sedang menyindihnya. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi bentuknya jelas, kurus, panjang, tangannya seperti mencengkram. Aku langsung baca doa keras dalam hati, melangkah dekat, dan saat aku semakin dekat, sosok itu perlahan mengangkat kepalanya. Dan sepersekian detik, aku melihat wajahnya. Wajahnya kosong, hitam, tanpa mata, tanpa mulut. Aku tersentak mundur, dan saat aku berkedip, sosok itu hilang. Papa mertua terengah-engah, nafasnya seperti habis dicekik. Matanya penuh ketakutan. Dan malam itu, aku benar-benar yakin, ini bukan gangguan biasa. Setelah kejadian itu, aku kembali menghubungi guru spiritualku. Aku ceritakan semuanya, lebih detail, lebih jujur, tanpa ada yang aku sembunyikan. Dan jawaban beliau lebih berat dari sebelumnya. Beliau hanya berkata, rumah ini bukan sekedar diganggu, tapi sedang dijadikan target. Aku terdiam dan dadaku terasa sesak. Beliau menyuruh kami tetap melanjutkan sholat malam, tapi dengan satu tambahan, dilakukan di waktu yang sama dan dengan niat yang kuat. Karena sesuatu di rumah ini akan mulai menampakkan wujud aslinya. Sejak saat itu, gangguan berubah. Tidak lagi hanya suara, tidak lagi hanya bayangan. Mereka mulai terlihat. Malam berikutnya aku melihatnya lagi, tapi kali ini lebih jelas. Aku sedang duduk di ruang tengah, lampu redup, dan suasana sangat sunyi. Tiba-tiba aku melihat sesuatu bergerak di sudut mata. Aku menoleh. Di pojok ruangan ada seseorang. Duduk, meringkuk, menghadap ke arah dinding. Rambutnya panjang, menutupi seluruh wajahnya. Tubuhnya kurus, tidak bergerak. Aku membeku, tidak bisa bergerak. Dan perlahan, sosok itu mulai bergerak.
bergerak yang sangat pelan. Kepalanya berputar menghadap ke arahku. Dan di saat rambutnya sedikit terbuka, aku melihat sesuatu di baliknya. Wajah yang tidak utuh, seperti rusak, seperti hancur. Aku langsung memejamkan mata, membaca doa sekuat-kuatnya. Dan saat aku membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Tapi bau busuk itu masih tertinggal. Papa mertua semakin parah. Tubuhnya hampir tidak bisa digerakkan. Matanya cekung dan sering menatap kosong ke arah tertentu. Beberapa kali beliau seperti ingin berbicara, tapi tidak bisa. Dan setiap kali malam datang, suhu tubuhnya turun drastis. Dingin, seperti bukan manusia hidup. Aku mulai merasa waktu kami tidak banyak. Dan di dalam kepalaku hanya ada satu pikiran. Ini santet. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku meminta guru spiritualku untuk datang langsung ke rumah. Saat beliau datang, suasana rumah langsung terasa berbeda. Lebih berat dan lebih sunyi. Beliau tidak banyak bicara, hanya berjalan mengelilingi rumah. Seperti memperhatikan sesuatu yang tidak terlihat oleh kami. Lalu beliau berhenti di tengah rumah. Diam beberapa saat. Dan kalimat yang keluar dari mulutnya membuat tubuhku merinding dari kepala sampai kaki. Ada yang tidak beres di rumah ini. Dan ini bukan kiriman biasa. Aku langsung menelan ludah. Dan saat aku bertanya dalam hati, siapa yang melakukan ini? Entah kenapa aku langsung teringat satu wajah. Istri dari kakak iparku. Tanpa alasan jelas, tanpa bukti. Tapi perasaan itu muncul begitu saja. Dan saat aku mengingat wajahnya, tiba-tiba aku merasa seperti sedang diperhatikan. Bukan dari luar, tapi dari dalam rumah ini. Setelah guru spiritualku datang, aku tidak lagi merasa sekedar takut, tapi merasa sedang ditunggu. Malam itu kami berkumpul di ruang tengah. Suasana rumah tidak seperti biasanya. Udara terasa lebih berat, lebih dingin. Dan entah kenapa, lebih sunyi dari sebelumnya, seperti suara di luar rumah. Hilang semua. Guru spiritualku tidak banyak bicara. Beliau hanya memberikan satu arahan. Kami harus melakukan sholat malam, tapi tidak bersama. Mama mertua di kamarnya, istriku di kamarnya, dan aku di ruang tengah, tempat yang menurut beliau menjadi pusat dari semua gangguan. Aku tahu resikonya, dan beliau juga sudah mengingatkan. Kamu akan melihat mereka. Aku menelan ludah, tapi aku tidak punya pilihan. Jam menunjukkan sekitar pukul 2 malam, lampu dimatikan. Hanya ada sedikit cahaya dari luar rumah. Aku berdiri di tengah ruang, sendirian. Saat aku mulai baca doa, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin, bulu kuduku langsung berdiri. Dan tanpa aku sadari, nafasku menjadi berat. Aku mencoba fokus, tetap melanjutkan. Tapi baru beberapa saat, aku mendengar suara. Suara seperti kayu yang diinjak. Aku tidak berhenti. Aku tahu, ini gangguan. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini dari belakangku. Pelan dan mendekat. Aku tetap diam, tetap membaca. Dan saat aku mulai ruku, aku merasakan sesuatu. Hembusan nafas tepat di tengkukku. Hembusan yang dingin, basah, dan sangat nyata. Seluruh tubuhku langsung kaku, tapi aku tidak berhenti. Aku tidak boleh berhenti. Saat aku sujud, aku melihat sesuatu di lantai. Bayangan. Awalnya satu, lalu dua, lalu semakin banyak. Bayangan itu tidak seperti bayanganku. Mereka bergerak sendiri. Aku perlahan mengangkat kepala, dan saat itulah aku melihat mereka. Di sekelilingku berdiri sosok-sosok banyak. Ada yang tinggi, ada yang membungkuk, ada yang seperti manusia tapi tidak utuh.
Beberapa dari mereka tidak memiliki wajah. Beberapa lainnya wajahnya rusak seperti terbakar. Dan semuanya menghadap ke arahku. Kakiku terasa berat, tubuhku gemetar. Tapi aku tetap melanjutkan dengan suara dalam hati yang semakin keras. Dan saat aku berdiri, aku melihat satu sosok yang berbeda. Dia berdiri tepat di depanku, lebih tinggi dari yang lain, lebih gelap, dan aura yang keluar darinya jauh lebih berat. Tubuhnya kurus, tulangnya terlihat jelas, dan kepalanya sedikit miring seperti patah. Dia tidak bergerak, hanya menatapku. Dan tanpa suara, aku tahu, dia bukan sekedar gangguan. Dia yang memimpin semuanya. Tiba-tiba semua sosok di sekelilingku bergerak, perlahan mendekat. Satu langkah, dua langkah. Aku mulai kehilangan fokus, bacaan mulai berantakan. Dan saat aku hampir tidak kuat, tiba-tiba suasana berubah. Udara yang tadi berat menjadi lebih ringan. Dan dari sisi kanan, aku melihat cahaya. Dua sosok muncul, berjubah, memakai surban. Wajahnya tidak jelas, tapi aura mereka sangat tenang. Di sisi lain muncul satu sosok lagi, seorang wanita yang sangat cantik, berpakaian seperti putri kerajaan. Cahaya lembut mengelilinginya. Aku tidak mengerti apa yang terjadi, tapi saat mereka muncul, semua sosok hitam itu berhenti, seperti tertahan. Dan perlahan mereka mundur. Sosok utama itu tetap diam, tapi aku bisa merasakan dia mulai melemah. Aku melanjutkan doa dengan tenaga yang tersisa. Dan saat itulah aku melihat sesuatu. Di tengah semua itu seperti ada bayangan lain. Bukan sosok, bukan makhluk, tapi wajah. Dan wajah itu sangat jelas. Istri kakak iparku, dan di sampingnya ada ibunya. Dan di belakang mereka seorang pria tua. Wajahnya keriput, matanya tajam, dan senyumnya mengerikan. Seperti seseorang yang menikmati semua ini. Aku langsung sadar, ini bukan sekedar gangguan. Ini kiriman. Sosok-sosok berjubah itu tidak bergerak banyak. Tapi setiap kali aku melanjutkan doa, cahaya mereka semakin kuat. Dan sosok-sosok hitam itu satu persatu mulai menghilang. Seperti terbakar, seperti dihancurkan. Sosok utama mencoba bertahan, tapi perlahan tubuhnya mulai retak. Dan dalam satu momen, dia menghilang. Semuanya hilang. Tiba-tiba rumah menjadi sunyi. Aku jatuh terduduk, nafas terengah-engah, tubuhku lemas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kami menang. Tapi ternyata itu belum selesai. Setelah kejadian di ruang tengah, aku tidak langsung merasa lega. Memang, rumah terasa berbeda. Udara yang sebelumnya berat, sekarang lebih ringan, lebih hidup. Tapi di dalam diriku justru muncul perasaan lain. Perasaan seperti semuanya belum benar-benar selesai. Aku terbangun dari lantai dengan tubuh lemas. Keringat dingin membasahi seluruh badan. Tanganku masih gemetar. Aku berjalan pelan menuju kamar papa mertua. Pintu terbuka, lampunya redup. Dan saat aku melihat beliau, aku terdiam. Wajahnya tidak lagi setegang sebelumnya. Nafasnya lebih teratur. Dan yang paling terasa, ruangan itu tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Aku duduk di samping tempat tidurnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada harapan. Hari-hari berikutnya perubahan terjadi sangat cepat. Papa mertua mulai membaik sedikit demi sedikit. Beliau sudah bisa membuka mata dengan normal, sudah bisa makan, dan perlahan mulai berbicara. Dokter pun heran, karena sebelumnya tidak ada diagnosa yang jelas. Tapi sekarang kondisinya membaik tanpa penjelasan medis. Rumah juga berubah, tidak ada lagi suara langkah di malam hari.
Tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi bayangan di sudut ruangan. Semua seperti kembali normal. Tapi aku tidak bisa melupakan apa yang aku lihat malam itu. Wajah-wajah itu, dan satu hal yang terus mengganggu pikiranku. Kenapa wajah mereka muncul begitu jelas? Sekitar 1 minggu setelah kejadian itu, kami mendapat kabar. Kakak iparku menghubungi rumah dengan suara panik. Istrinya sakit, bukan sakit biasa. Tiba-tiba lemas, tidak bisa bangun, dan terus berteriak di malam hari. Ibunya juga mengalami hal yang sama. Dua-duanya dibawa ke rumah sakit, tapi tidak ada penyakit yang terdeteksi. Saat aku mendengar kabar itu, tubuhku langsung dingin. Aku tidak mengatakan apa-apa, tapi di dalam hati aku sudah tahu. Ini bukan kebetulan. Beberapa hari kemudian, kami memutuskan untuk menjenguk. Aku ikut. Rumah sakit terasa biasa saja, tapi saat aku masuk ke kamar mereka, suasana langsung berubah. Udara terasa berat, sama seperti yang aku pernah rasakan di rumah dulu. Istri kakak iparku terbaring di tempat tidur. Tubuhnya kurus, matanya cekung. Dan yang paling mengganggu, tatapannya. Tatapan kosong, tapi seperti menyimpan ketakutan yang dalam. Ibunya di tempat tidur sebelah. Kondisinya tidak jauh berbeda. Saat kami masuk, keduanya langsung menangis. Tangisan yang bukan sekedar sedih, tapi seperti ketakutan yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Aku berdiri di belakang, mengamati. Dan saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat nafasku berhenti. Di belakang tubuh mereka seperti ada bayangan, samar, tapi jelas cukup untuk membuatku sadar. Apa yang dulu mereka kirim sekarang kembali. Hari itu tanpa ada yang memaksa, tanpa ada yang menekan. Mereka mulai mengakui semuanya. Dengan suara lemah, dengan tubuh gemetar. Mereka mengaku semua yang terjadi bukan kebetulan. Mereka yang melakukannya. Mereka yang mengirim sesuatu ke rumah kami. Mereka yang membuat kakak iparku menjadi seperti sekarang. Mereka yang membuat papa mertua hampir mati. Tujuannya bukan sekedar menyakiti, tapi menguasai, mengendalikan, dan memastikan semua tetap berada dalam kendali mereka. Aku berdiri diam, tidak bergerak. Semua yang aku curigai ternyata benar. Dan yang membuat lebih menyeramkan, mereka tidak melakukannya sendiri. Ada seorang pria tua yang membantu mereka. Wajah yang sama yang aku lihat malam itu. Setelah pengakuan itu, kondisi mereka memburuk dengan sangat cepat. Tubuh mereka semakin lemah, nafas mereka semakin berat. Dan dalam beberapa hari, keduanya meninggal tanpa sebab medis yang jelas. Kakak iparku terlihat seperti kehilangan arah. Tatapannya kembali kosong, tapi kali ini lebih dalam. Seperti seseorang yang sudah tidak utuh lagi. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah kembali normal sepenuhnya. Kami kembali ke rumah, kehidupan perlahan berjalan normal. Papa mertua sembuh, mama mertua kembali seperti biasa. Istriku juga mulai tenang. Tapi aku tidak pernah benar-benar merasa aman. Karena satu hal, beberapa minggu setelah semuanya selesai, aku kembali terbangun di malam hari. Jam menunjukkan pukul 2 lewat. Aku duduk di tempat tidur, dan tanpa alasan jelas, aku melihat ke arah pintu. Pintu tertutup, tapi ada bayangan yang sangat tipis. Seperti seseorang berada di luar, tidak bergerak, tidak masuk, hanya menunggu. Dan saat aku mencoba fokus melihatnya, bayangan itu perlahan menghilang. Aku tidak membuka pintu, aku tidak bangkit, aku hanya duduk diam. Dan saat itu aku sadar satu hal, mungkin tidak semua yang datang benar-benar pergi.